Tapi ulun ada Pak, ketemu masjid Pak. Ini jadi contoh menurut ulun. Jadi masjid itu bulah komplek Pak di masjid itu. Nanti kalau ada biaya yang bagus tuh jadikan contoh. Jadi di masjid itu Pak, standarnya itu ulun melihat standar mall pada jam. Standar mall itu Pak. Pian pernah kan ke mall itu Pak, lihat WC di mall itu lantainya kering itu Pak. Standar itu yang dibuat di masjid itu. Jadi masya Allah Pak, kering anu itu, wah celoni sakti juga deh. Tempat wudunya itu di atasnya itu diulahkannya kolam ikan Pak. Ikannya itu ikan yang segini-gini tuh. Jadi sambil wudu tuh Pak, sambil melihat apa itu ikan itu, wah celon keren juga. Nah menariknya terkait tentang zakatnya bisi market Pak, bisi minimarket di dalam komplek masjidnya itu. Dibikinkan minimarket. Memang minimarket dan bukan mini-minian Pak. Bukan market-marketan, seriusan minimarket. Ya minimarket ya. Jadi di masjid itu khusus membayar zakat, dia hanya menerima membayar dengan beras. Karena memang jumhur mengatakan, 3 mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah mengatakan bayar pakai makanan pokok. Sementara yang memakai dengan duit itu kan Imam Abu Hanifah. Nah kebetulan di masjid itu mereka bilang, kami kebetulan saat di masjid ini bayarnya cuma pakai beras. Nah terus kayak Pak yang datang bawa duit, kan ada minimarket kami. Wah mantap jalan bukannya. Jadi kalau datang, Pak kami mau bayar zakat, kami kebetulan terima pakai beras gitu. Kami tidak bawa berasnya Pak. Silahkan Pak, itu minimarketnya. Wah mantap jalan ini. Dua-duanya jalan Pak. Minimarketnya jalan dan mengambil pendapat yang baik. Mudah-mudahan sedikit yang disampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Kita masih 1 kali lagi lah nanti sebelum hari raya itu 1 hari. Hari raya ada Selasa hari raya Pak. Nanti ditunggu aja. Baik. Ada pertanyaan silahkan Raja. Assalamualaikum. Ya, ya. Oke. Ya. Baik. Oh ya. Oke. Baik, saya langsung jawab yang kedua dulu ya. Ini istilahnya surung sintak Pak. Sudah disurung, disintak lagi Pak. Maksudnya tarik ulur gitu. Kalau begitu, itu saya ikut pendapat yang mengatakan tidak boleh Pak. Jadi ketika ada orang beli zakat, beras zakat maksud saya di masjid, tapi beras yang dia jual adalah beras hasil zakat yang diterima oleh amil dari orang lain. Itu kan sudah haknya siapa tuh? Haknya fakir miskin yang seharusnya dibagikan. Yang saya ceritakan tadi itu Pak, dia bukan jual beras dari ini dikumpulkan nih Pak, zakat berasnya ini kan. Nah yang tadi itu dari masjid tadi yang saya ceritakan itu diarahkan ke supermarketnya Pak, karena dia memang menyetok beras bertonton. Untuk apa Pak? Untuk dijual. Jadi bukan bandak beras di sini kan, ulun terima zakat. Ulun terima zakat, ada orang datang, Pak saya mau bayar zakat. Pakai apa? Pakai beras Pak. Saya mau beli beras. Ini zakat yang baru dikasihkan orang, yang dititipkan ke saya buat diamanahkan, diberikan kepada fakir miskin, saya jual lagi boleh Pak? Karena saya menjual hak milik orang lain, bukan hak milik saya. Tapi yang saya ceritakan tadi itu memang punya minimarket, yang minimarket itu menjual beras bertonton. Jadi kalau mau beli
silahkan ke supermarket kami. Wah, mantap itu. Itu satu ya. Itu jangan. Baik, yang kedua, bagaimana dengan siapa? Anak kecil ya. Anak kecil yang belum balik. Baik, jawabannya adalah la tujzi'u zakatu 'anil ibni alladhi la tajibu 'al abi nafaqatu. Tidak wajib, tidak sah, tidak sah zakat dari anak, tidak sah membayarkan zakat kepada anak yang tidak wajib lagi bagi orang tuanya untuk memberikan nafkah. Contoh, kabalighin, seperti anak yang sudah balik. Sebenarnya Pak, anak itu kalau sudah balik, menurut pendapat Imam Syafi'i, orang tuanya sudah tidak wajib lagi menafkahi. Kalaupun wajib, walaupun masih tetap diberikan nafkah, itu bukan sebagai suatu kewajiban, cuma baiknya orang tua terhadap anaknya. Maka kalau anak sudah balik dan kemudian belum punya pekerjaan tetap, bolehkah dibayarkan zakat fitrinya? Boleh, kalau si anaknya mengizinkan. Tanya dulu anaknya, nak, pian ini kan sudah balik, tapi abah lihat pian ini pekerjaan masih belum tetap, abah bayarkanlah zakat fitrinya. Apa jawaban si anak? Bah, kalau saya banyak tanya, bah, bayarkan aja, ada duit dulu nih. Nah, kalau kayak gitu cocok sudah. Cuma kalau anak yang belum balik tetap secara nafkah menjadi kewajiban orang tua. Saya kasih tahu gini Pak, misalnya ada suami Pak, punya pekerjaan pas-pasan aja, punya pekerjaan pas-pasan, yang pas-pasannya itu hanya pas-pas cukup buat menafkahi istri dan anak-anaknya. Tapi istrinya punya pekerjaan yang gajinya Pak 10 kali lipat dari gaji suaminya. Apakah dengan istri yang sudah kaya menggugurkan kewajiban suami untuk menjalankan kewajiban nafkahnya? Jawabannya tidak. Ya tetap dijalankan semampu dia. Walaupun begitu dikasih, mah ini nafkah dari abah untuk bulan ini buat pian sebagai seorang istri. Jawaban istrinya, nggih baik, ulun terima, tapi tolong belikan buat mainan anak-anak aja lah. Bolehlah diterima begitu Pak. Boleh, karena sudah jadi hak milik dia. Sama kayak tadi, anak yang belum balik walaupun sudah berpenghasilan tidak menggugurkan bahwa orang tua tetap berkewajiban memberikan nafkahnya. Masalah si anak itu mau terima atau tidak, itu terserah. Mau anak sekarang nih ada yang online belum balik, boleh. Jadi gitu. Berarti bolehlah kita bayarkan zakat apa tadi fitrinya. Tapi anaknya misalnya sudah apa? Sudah berpenghasilan. Jawabannya boleh. Itu boleh. Habis para jamaah. Salam. Baik, untuk yang pertama itu masalahnya, saya carikan langsung solusinya dia Pak. Jadi solusinya seperti ini, terutama buat orang yang berhak menerima tapi di malam hari raya hilang, karena sudah di 3 hari habis hari raya datang bertagih, mana zakat saya tidak dapat. Padahal kita malam hari raya itu Pak ketuk-ketuk rumahnya tidak ada orang.
Nah, itu bagaimana pada jamaah? Saran saya nanti ketika mencatatkan siapa-siapa yang berhak terima zakat, itu disampaikan kepada mereka yang mewakili dari kampung itu ya Pak, misalnya RT atau segala macam, pesan kepada mereka yang berhak terima zakat, buat pian-pian di malam hari raya, tolong standby. Ini saya tidak standby, saya langsung minta izin untuk mewakilkan menerima. Wakilkan Pak, dari siapa itu? Mewakilkan menerima, dari siapa tuh? Dari mereka. Akadkan langsung, pian wakilkan kepada ulun untuk menerima zakat itu, untuk nanti dititip. Jadi menerima, sudah berakad berdulu untuk menerima, tolong diwakilkan menerima. Malam hari raya pian mau jalan, silahkan. Itu boleh. Tuh clear ya, sampai baik. Yang kedua, bagaimana kalau apa tadi Pak? Oh ya, yayasan pondok pesantren masjid. Baik. Pertanyaannya, masuk di bagian mana yayasan ini? Kalau yayasannya dan orang-orang yang ada di dalamnya fakir, berarti menerimanya bukan atas nama yayasan, Pak, tapi atas nama fakirnya. Santri menerima atas nama apa? Atas nama miskin, atau nanti atas nama berhutang atau segala macam. Karena asnafnya itu cuma terbatas 8 aja. Fakir, miskin, mu'allaf, gharim, fisabilillah, wa misabil. Nah, bisakah pondok pesantren masjid itu masuk dalam fisabilillah? Yang saya pahami Pak, sabilillah itu adalah orang yang berjuang di medan perang dalam jihad fisabilillah. Itu fisabilillah. Jadi masuklah. Kalau yayasan tadi itu memang miskin, fakir, masuk bukan atas nama yayasannya, tapi atas nama fakir, miskin. Ini pendapat yang kuat Pak. Tapi aja. Tapi namanya tapi ini belakangan taruhnya Pak. Jalan terakhir. Kalau sudah ada lagi sudah. Al-Imam Al-Qaffal menyebutkan bahwa termasuk makna fisabilillah min jami'i wujuhil khair. Semua jalan-jalan kebaikan. Nah, termasuk nanti sih apa tadi Pak? Yayasan tadi, pondok pesantren. Cuma saran saya Pak, karena ini zakat fitri, bagikan saja kepada asnaf yang 8. Kecuali habis semuanya sudah dan bingung sudah pian membagikan, silahkan ambil pendapat yang itu. Cuma itu opsi paling belakang. Baik, kita sambung lagi nanti di pertemuan yang akan datang, mungkin di pekan terakhir. Silahkan ditanya-tanya. Kalau sekarang mungkin belum terlalu banyak ya. Nanti kalau pian di minggu terakhir sudah dekat hari raya, banyak sudah tuh masalahnya Pak. Karena sudah mulai berhitung duit. Kayaknya belum berhitung duitnya nih para jamaah. Mudah-mudahan banyak rezeki semua para jamaah. Habis ini di rekening pian masuk 10 miliar para jamaah. Amin lah. Dan jangan lupa bayar zakat kalau duitnya masuk. Salah mohon dimaafkan, kalau ada saya sampaikan salah kurang teman tinggalkan, ikuti pendapat yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min karim. Hablil afwa fa'afni. Alhamdulillahirabbil alamin.